Hai sahabat, balik lagi di Nas Artpedia. Kali ini Nat akan buat art request dari kalian semua. Yang dari awal Nat bikin video fusion, banyak dari kalian yang meminta Nat untuk membuat fusion tahap pertama. Tanpa menunggu basa-basi lagi, langsung saja check this out. Kita langsung saja ke fusion yang pertama. Di sini kita ada fusion yang selalu jadi pertama, yaitu tahap pertama dari Boboiboy Frostfire. Fusion antara Boboiboy api dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy uap. Lah, kenapa harus uap? Karena uap adalah hasil pemanasan atau peningkatan suhu dari air yang dipanaskan yang berubah menjadi uap, yang dimana itu terdapat air dan api. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy uap memiliki kemampuan untuk mengendalikan uap panas, sehingga dalam segi serangan, Boboiboy uap mengandalkan uap-uap yang dihasilkan oleh percampuran panas dan dingin dari air untuk menyerang musuh-musuhnya. Selain itu, Boboiboy uap juga memiliki kemampuan untuk mengkompreskan uap yang dia hasilkan. Apa itu mengkompreskan? Mengkompreskan uap itu menekan suhu dan bentuk dari uap itu sendiri, sehingga pada saat uap itu digunakan untuk menyerang, sehingga daya ledakan yang diberikan oleh uap yang dihasilkan memiliki jangkauan atau dampak yang lebih besar. Untuk kelemahannya, Boboiboy uap memiliki kelemahan stamina yang cepat berkurang akibat penggunaan uap yang terlalu banyak, menyebabkan Boboiboy uap dehidrasi dan cepat lelah. Untuk fusion art yang kedua, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Glacier, yaitu fusion antara Boboiboy tanah dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy lumpur, dimana lumpur adalah perpaduan antara air dan tanah, sehingga molekul tanah yang keras menjadi lebih bertekstur atau lebih lembut. Seperti yang kalian tahu, untuk lumpur biasanya terdapat di rawa-rawa ataupun sawah-sawah. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy lumpur memiliki kemampuan untuk mengkreasikan atau mengendalikan lumpur sesuka hatinya. Selain itu, untuk lumpur yang dihasilkan bisa dibentuk menjadi senjata dan bisa dibentuk menjadi pertahanan oleh Boboiboy lumpur, sehingga Boboiboy lumpur bisa melakukan serangan dan pertahanan secara bersamaan. Untuk kelemahannya juga terletak pada pemadatan yang dilakukan oleh Boboiboy lumpur. Boboiboy lumpur bisa memadatkan lumpur yang ia hasilkan, namun setelah pemadatan itu berhasil, itu akan lebih rapuh ataupun tidak sekuat tanah yang dilumpurkan. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Supra antara Boboiboy cahaya dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy mentol. Untuk kata mentol diambil dari bahasa Melayu yang berarti bohlam lampu, yang berkaitan erat dengan listrik dan cahaya yang kalian gunakan setiap hari. Untuk kemampuannya memang mirip seperti Boboiboy cahaya, namun di sini kemampuan Boboiboy mentol memiliki kemampuan yang sama seperti Boboiboy petir juga, yaitu recreation object, di mana Boboiboy mentol bisa menciptakan senjata-senjata atau membentuk senjata dari cahaya, sehingga Boboiboy mentol memiliki kemampuan untuk bertarung di jarak yang dekat maupun jauh. Untuk kelemahannya sih di sini Boboiboy mentol memiliki kelemahan harus melakukan recharge atau pengecasan ulang, dimana untuk Boboiboy mentol ini lebih ke pengubahan listrik menjadi cahaya, menyebabkan Boboiboy mentol harus mencharge ulang kekuatan petirnya agar bisa mengubah cahaya menjadi senjata. Untuk fusion art selanjutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Sunflower, yaitu fusion antara Boboiboy daun dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy cendawan. Lah, kok aneh? Kok malah cendawan yang Nat bikin? Untuk konsepnya kali ini sangat unik, karena
Cendawan atau jamur adalah tumbuhan yang tidak melakukan fotosintesis untuk tumbuh, sehingga kebanyakan cendawan tumbuh di tempat lembab ataupun gelap. Nah, untuk kemampuan spesialnya, boboiboy cendawan memiliki kemampuan sebaliknya, yaitu menyerap cahaya. Jadi, setiap cahaya yang ia serap akan ia kumpulkan di dalam cendawan yang ia bikin. Selain itu, cendawan itu bisa digembungkan atau dibesarkan untuk menghadang serangan musuh. Dengan cahaya yang diserap ke dalam cendawannya, ia bisa memantulkan setiap serangan yang dilontarkan oleh musuh. Namun, untuk kelemahannya, boboiboy cendawan memiliki limit atau batasan untuk menyerap cahaya pada cendawannya, sehingga saat cendawan itu over limit atau kelebihan beban, cendawan itu bisa meledak sendiri. Di fusion art berikutnya, kita ada tahap pertama dari boboiboy oxy, yang dimana itu adalah fusion antara boboiboy daun dan boboiboy angin yang menjadi boboiboy maple. Bagi kalian yang kurang tahu atau tidak tahu tentang maple, maple atau pohon maple adalah tumbuhan yang menjadi ikonik musim gugur karena keunikan daunnya yang akan berubah warna saat musim gugur terjadi. Hubungan antara angin dan daunnya terletak pada daun-daun yang gugur di musim gugur, yang biasanya akan tersapu angin. Untuk kemampuan spesialnya, boboiboy maple memiliki kemampuan untuk menjebak lawannya di dalam sebuah badai angin, yang dimana di dalam badai angin tersebut terdapat daun-daun yang dapat melukai musuhnya. Selain terjebak dalam badai angin, musuhnya juga akan mendapatkan serangan dari boboiboy maple dari daun-daun yang ada di dalamnya. Untuk kelemahannya, setiap kali boboiboy maple menggunakan kekuatannya, itu akan menyerap klorofil pada tumbuhan yang ada di sekitarnya, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan itu akan layu atau mengalami pengeringan, seperti yang terjadi pada musim gugur, menyebabkan boboiboy maple enggan menggunakan kekuatannya terlalu lama agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari boboiboy magma, fusion antara boboiboy api dan boboiboy tanah yang menjadi boboiboy batu bara. Seperti yang kita tahu, batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen, yang menyebabkan batuan itu mudah terbakar. Untuk boboiboy batu bara memiliki kemampuan untuk membakar atau memanaskan batuan-batuan sebagai senjata, di mana batuan-batuan tersebut bisa dibentuk menjadi senjata ataupun dilontarkan sebagai peluru, menyebabkan serangan-serangan yang dihasilkan oleh boboiboy batu bara akan sangat kuat karena percampuran dari batuan yang keras dan juga panas. Untuk kelemahannya, boboiboy batu bara memerlukan unsur dari batu bara untuk menciptakan serangan-serangan yang ia lakukan. Walaupun ia hanya memerlukan sedikit dari unsur tersebut, namun jikalau unsur tersebut tidak ada, boboiboy batu bara tidak bisa melakukan serangan. Untuk fusion yang terakhir, kita ada fusion tahap pertama dari boboiboy blizzard, fusion antara boboiboy air dan boboiboy angin yang menjadi boboiboy gelembung. Seperti yang kita tahu, gelembung adalah sebuah cairan yang ketika tertiup udara akan membentuk bola-bola kecil atau bola-bola besar yang disebut sebagai gelembung. Banyaknya sih untuk gelembung itu tercipta dari sabun. Untuk kemampuan spesialnya, boboiboy gelembung memiliki kemampuan untuk melakukan serangan-serangan gelembung, dan gelembung yang dihasilkan oleh dia memiliki kemampuan untuk meledak. Untuk kelemahannya itu sendiri, boboiboy gelembung memiliki kelemahan tidak tahan dengan panas, sehingga kalau boboiboy gelembung bertarung di kawasan yang panas, itu akan sangat merugikannya karena
gelembung yang dihasilkan akan terlalu cepat meletus ataupun tidak bisa ditiup karena air yang berubah menjadi uap. Untuk fusion art yang pertama, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Sand atau Boboiboy pasir, fusion antara Boboiboy tanah dan Boboiboy angin yang menjadi Boboiboy debu, di mana debu adalah partikel kecil padat yang memiliki ukuran kurang dari 500 mikrometer yang biasanya berasal dari tiupan angin, letusan gunung berapi, ataupun polusi. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy debu memiliki kemampuan untuk mengeraskan debu yang ia kumpulkan dan mengubahnya menjadi senjata. Sehingga dalam segi pertarungan, Boboiboy debu sangat unggul terhadap musuhnya dikarenakan ia bisa memberikan serangan-serangan kejutan terhadap musuhnya yang tidak akan mungkin musuhnya duga. Untuk kelemahannya, Boboiboy debu memiliki kelemahan limit pada debu yang ia hasilkan, di mana untuk setiap senjata yang ia gunakan atau ia buat dari debu yang ia hasilkan memerlukan jumlah debu yang cukup banyak dikarenakan ukuran debu yang kurang dari 500 mikrometer. Di fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Storm, fusion antara Boboiboy angin dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy bunyi. Seperti yang kita tahu, bunyi adalah getaran yang merambat yang memiliki frekuensi tertentu atau gelombang akustik yang biasanya memiliki transmisi atau penghantar berupa benda padat, cair, ataupun gas. Jadi, Boboiboy bunyi memiliki kemampuan untuk mengubah frekuensi angin dan petir yang dihasilkan sehingga terciptalah frekuensi tinggi maupun rendah yang ia bisa mengeluarkan shockwave yang sangat besar yang akan bisa menghantam musuhnya dikarenakan frekuensi bunyi yang akan sangat mengganggu. Selain itu, ia juga bisa merasakan getaran atau frekuensi suara baik kecil maupun besar. Singkatnya sih, ia memiliki pendengaran yang sangat tajam. Namun, di balik pendengarannya yang sangat tajam, ia memiliki kelemahan kebalikan dari keunggulannya, yaitu ia akan mengalami budeg sesaat atau ia tidak bisa mendengarkan apapun yang dibicarakan orang lain apabila Boboiboy telah menggunakan shockwave atau kemampuan suaranya. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Tornado, fusion antara Boboiboy angin dan Boboiboy api yang menjadi Boboiboy panas. Untuk pengertian panas, panas ialah bentuk peningkatan sebuah energi dari titik terendah ke titik tertinggi, yang dimana Boboiboy panas memiliki kemampuan untuk meningkatkan suhu di sekitarnya. Selain itu, Boboiboy panas juga memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan-serangan yang mirip seperti Boboiboy angin, namun angin yang dihasilkan memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga pada saat angin itu melewati musuhnya, itu bisa melelehkan atau meleburkan senjata yang ia gunakan ataupun area yang ada di sekitarnya. Namun, untuk kelemahan Boboiboy panas ini, ia tidak bisa menggunakan kuasa ini terlalu lama, dikarenakan selain panas yang akan bisa mengganggu musuhnya, panas ini juga akan berdampak pada Boboiboy. Seperti Boboiboy api yang masih bisa merasakan panas dari api yang ia hasilkan, Boboiboy panas akan juga bisa merasakan panas dari suhu yang ia tingkatkan. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Terra, fusion antara Boboiboy daun dan Boboiboy tanah yang menjadi Boboiboy pokok, di mana
Pokok atau pohon adalah tumbuhan berkayu. Nah, apakah kalian udah tahu? Tumbuhan atau tanaman adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Dikarenakan tanaman atau tumbuhan memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh, berkembang, bergerak, dan dapat memiliki keturunan. Untuk kemampuan spesial Boboiboy Pokok, ia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pohon-pohon besar dengan sangat cepat, sehingga Boboiboy Pokok ini bertipe defense atau bertahan, dan ia juga bisa berfungsi sebagai penyerang jarak jauh dengan pokok-pokok yang ia hasilkan. Namun, di balik kemampuan spesialnya yang sangat hebat, Boboiboy Pokok memiliki kelemahan. Ia tidak bisa menumbuhkan pokok tanpa unsur tanah, yang dimana Boboiboy Pokok memerlukan tanah untuk menumbuhkan pohonnya. Jadi, tanpa ada tanah, Boboiboy Pokok tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon untuk melakukan serangan. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Glowstone. Fusion antara Boboiboy tanah dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy bintang. Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya akibat reaksi fusi nuklir yang terjadi yang menghasilkan energi, sehingga bintang itu dapat bercahaya. Untuk Boboiboy bintang memiliki kemampuan spesial untuk memanggil bintang dari langit saat melakukan serangan, yang dimana bintang-bintang itu akan secara tiba-tiba datang ataupun jatuh dari langit saat Boboiboy bintang mengaktifkan kemampuannya. Selain bintang yang bisa dipanggil dari langit, Boboiboy bintang bisa menghasilkan bintang sendiri dari tanah yang ia bisa ubah menjadi sebuah bintang. Untuk kelemahannya, Boboiboy bintang memiliki kelemahan ia akan kehilangan cahayanya pada siang hari dikarenakan cahaya matahari yang sangat terang, seperti sifat bintang asli pada umumnya. Namun, kekuatan ini akan sangat efektif digunakan pada saat malam. Untuk fusion art yang selanjutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Cannonbolt. Fusion antara Boboiboy petir dan Boboiboy tanah yang menjadi Boboiboy baterai. Seperti yang kita tahu, baterai adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menyimpan daya atau energi di dalamnya, dan baterai juga memiliki kemampuan untuk memberikan daya kepada barang-barang elektrik seperti senter. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy baterai memiliki kemampuan untuk mengambil daya atau menghisap daya musuhnya dan menyimpan energinya di dalam baterai yang ia buat. Selain itu, Boboiboy baterai juga memiliki kemampuan untuk memberikan daya atau energi yang ia kumpulkan kepada dirinya maupun temannya, sehingga Boboiboy baterai ini bersifat atau bertipe sebagai support. Namun, untuk kelemahan Boboiboy baterai itu terletak pada baterai yang ia ciptakan, karena untuk baterai itu sendiri memiliki kapasitas atau daya tampung energi yang memiliki batasan, sehingga Boboiboy baterai hanya bisa menyerap energi atau mengumpulkan energi sampai batas maksimal dari baterai tersebut. Apabila dipaksakan, baterai itu tidak akan sanggup, sehingga menyebabkan baterai itu meledak. Untuk fusion art yang terakhir, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Plasma. Fusion antara Boboiboy api dan Boboiboy petir yang menjadi Boboiboy Konslet. Hah? Kok konslet? Ya, kalian gak salah dengar kok. Konslet adalah reaksi yang terjadi apabila listrik yang mengalir tidak stabil, mengakibatkan listrik itu konslet. Bahkan di beberapa kejadian, konsleting listrik bisa menyebabkan sebuah kebakaran. Nah, disitulah ada hubungan antara api dan listrik.
Nah, untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Konslet memiliki kemampuan untuk mengkonsletkan benda-benda mekanik yang memiliki atau memerlukan daya listrik sebagai penggeraknya. Namun selain itu, Boboiboy Konslet memiliki kemampuan juga untuk menggabungkan api dan listrik sehingga menciptakan serangan yang dahsyat. Untuk kelemahannya cukup berbahaya karena pada saat Boboiboy Konslet selesai mengkonsleting atau menggunakan kemampuannya, ia juga akan terkena dampak konslet terhadap pemikirannya, yang dimana ia bisa bertingkah aneh, bahkan ia bisa menyerang kawannya sendiri akibat konsleting yang terjadi di dalam pikirannya. Di fusion art yang pertama, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Aurora, fusion antara Boboiboy cahaya dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy pelangi. Untuk definisi pelangi, pelangi adalah suatu fenomena pembelokan cahaya yang tegak lurus yang dibelokkan oleh tetesan-tetesan air, sehingga cahaya yang dibelokkan akan membentuk warna baru yang kita sebut dengan pelangi. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy pelangi memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan ia bisa melakukan kamuflase terhadap objek. Untuk lebih singkatnya sih, kemampuan Boboiboy pelangi ini lebih mirip seperti bunglon atau kameleon yang beradaptasi sesuai dengan tempatnya. Namun untuk kelemahannya sama seperti sifat pelangi yang tidak abadi, yaitu ia hanya akan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Di fusion art yang kedua, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Nova, fusion antara Boboiboy api dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy matahari. Seperti yang kita tahu, matahari adalah pusat dari alam semesta yang terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Dan matahari juga adalah salah satu bintang terbesar karena memiliki diameter kira-kira 1.390.000 km yang menyebabkan ia menjadi bintang terbesar di galaksi Bima Sakti. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy matahari memiliki kemampuan untuk menyerap panas dan ia bisa membuat matahari tiruan dari panas yang ia serap. Namun, untuk matahari tiruannya tidak akan sepanas matahari yang asli. Untuk kelemahan dari Boboiboy matahari, ia memiliki kelemahan titik buta pada saat pengumpulan energi untuk menciptakan matahari. Sehingga pada saat ia mengumpulkan energi untuk menciptakan matahari, ia tidak bisa diganggu. Apabila diganggu, proses pembuatan matahari tiruan akan gagal. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Dragon Fruits, fusion antara Boboiboy daun dan Boboiboy api yang menjadi Boboiboy Chili. Untuk chili itu sendiri, kalian sudah tahu kan? Chili adalah salah satu jenis sayuran yang dapat digolongkan juga sebagai bumbu dapur tergantung pemakaiannya, yang biasanya digunakan sebagai penguat rasa. Selain itu, chili juga terkenal karena kepedasannya dan sangat populer di kalangan Asia Tenggara. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Chili memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pohon chili dengan sangat cepat. Dan disitulah keistimewaan dari Boboiboy Chili tersebut, di mana buah yang dihasilkan dari pohon tersebut bisa menjadi pemicu ledakan atau semburan api yang akan dikeluarkan oleh pemakannya. Itu diakibatkan oleh tingkat kepedasan dari chili yang dihasilkan, sangat mengakibatkan orang yang memakannya akan memiliki kemampuan untuk menyemburkan api. Untuk kelemahannya, kekuatan ini memiliki damage serangan kepada pemakannya. Jadi setiap orang yang memakan chili tersebut akan merasakan kepedasan, termasuk Boboiboy itu sendiri jika ia memakannya. Untuk fusion art berikutnya, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Sparkling, fusion antara
Boboiboy petir dan Boboiboy air yang menjadi Boboiboy konduktor. Untuk konduktor itu sendiri adalah sebuah zat yang memiliki kemampuan untuk mengalirkan aliran listrik dengan baik. Biasanya konduktor bisa berupa benda padat, benda cair, maupun gas karena sifatnya yang konduktif sehingga benda tersebut disebut konduktor. Contohnya benda logam ataupun air. Nah, untuk Boboiboy konduktor memiliki kemampuan untuk menciptakan objek-objek ataupun hewan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan aliran listrik, mengakibatkan Boboiboy konduktor tidak perlu menyerang musuhnya secara langsung karena ia bisa membuat pasukan hewannya untuk melawan musuhnya. Untuk kelemahannya, Boboiboy konduktor memiliki kelemahan dalam daya tahan serangannya, yang dimana untuk makhluk-makhluk yang ia ciptakan akan mudah hancur ketika diserang karena energi listrik yang terkandung di dalam makhluk-makhluk tersebut tidak stabil akibat serangan dari musuh, sehingga makhluk-makhluk itu akan mudah hancur. Untuk fusion art yang berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Skylight, fusion antara Boboiboy angin dan Boboiboy cahaya yang menjadi Boboiboy Blitz. Untuk Blitz itu sendiri adalah sebuah perangkat yang biasanya digunakan pada dunia fotografi, di mana perangkat tersebut bisa memberikan flashlight pada saat melakukan pemotretan sehingga gambar yang dihasilkan lebih terang. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy Blitz memiliki kemampuan untuk memindahkan serangannya dengan sangat cepat. Kalau diibaratkan ada urutan kecepatan di fusion tahap pertama ini, mungkin Boboiboy Blitz adalah Boboiboy tercepat kedua setelah Boboiboy Mentol. Dengan kemampuan spesialnya yang dapat memindahkan serangan dengan sangat cepat, memungkinkan Boboiboy Blitz dapat mengecoh musuhnya dengan sangat mudah. Dan terlebih lagi, setiap serangan yang ia lancarkan sangat cepat dan akurat. Untuk kelemahannya, Boboiboy Blitz memiliki kelemahan dalam segi pertahanan karena Boboiboy Blitz lebih cenderung ke kecepatan dan ketepatan serangannya, mengakibatkan pertahanannya cukup lemah. Untuk fusion art berikutnya, kita ada tahap pertama dari Boboiboy Thunderhorn, fusion antara Boboiboy petir dan Boboiboy daun yang menjadi Boboiboy pisang. Lah, kok pisang? Aneh banget, Nat. Nah, di sini Nat akan jelaskan di mana pohon pisang adalah salah satu pohon yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air, dan kalian tahu bahwa air adalah salah satu konduktor penghantar listrik yang sangat baik, yang dimana biasanya tanaman tidak dapat menghantarkan aliran listrik, berbeda dengan pohon pisang yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air yang dapat menghantarkan listrik. Untuk kemampuan spesialnya, Boboiboy pisang memiliki kemampuan untuk menyimpan serangan. Lah, maksudnya menyimpan serangan itu gimana ya? Jadi pada saat Boboiboy pisang melakukan tebasan, ia akan meninggalkan sebagian getah pada tubuh musuhnya, sehingga dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Boboiboy pisang bisa mengaktifkan serangannya yang dapat menyetrum atau menyengat musuhnya pada saat sedang lengah. Untuk kelemahannya, Boboiboy pisang memiliki kelemahan pada saat serangan yang ia tinggalkan itu dibasuh atau dihilangkan oleh musuhnya, sehingga Boboiboy pisang tidak bisa melakukan serangan kejutan pada musuhnya. Untuk fusion art yang terakhir, kita ada fusion tahap pertama dari Boboiboy Cool Lime, fusion antara Boboiboy air dan Boboiboy daun yang menjadi Boboiboy teratai. Untuk Boboiboy teratai adalah sejenis tanaman air yang menyimpan rizoma di dalam lumpur yang akan menumbuhkan tangkai dan daun ke atas permukaan, termasuk bunganya, yang dimana daun dan bunganya akan terlihat di atas permukaan air. Untuk kemampuan spesialnya,
Boboiboy teratai memiliki kemampuan untuk menyerang dengan menggunakan kelopak-kelopak bunga, yang dimana kelopak bunga itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi dan memberikan energi, sehingga Boboiboy teratai bisa mencuri energi dari musuhnya dan diberikan kepada kawannya. Untuk kelemahannya, Boboiboy teratai memiliki kelemahan di mana untuk menumbuhkan pohon teratainya ia memerlukan air dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi akan cukup sulit bagi Boboiboy teratai kalau harus bertarung di udara ataupun di daratan.